Halo, selamat datang di Cerita Tidur Nyenyak. Tempat kamu melepas penat dan tempatmu hanyut dalam istirahat ternyaman. Sebelum kita mulai, tenangkan diri sejenak. Ambil posisi yang paling nyaman. Tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Rasakan tubuhmu semakin rileks. Biarkan kaki, bahu, dan wajahmu melepas semua ketegangan. Sekarang tubuhmu ringan, pikiranmu tenang, dan siap hanyut dalam cerita malam ini. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah penuh keajaiban berjudul Kisah Wanita Penjelajah Waktu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Amira. Sejak kecil, hidup Amira tidaklah mudah. Ibunya meninggal dunia ketika ia baru beranjak remaja, dan sejak itu segalanya berubah. Ayah kandungnya telah lama tiada, sehingga ia harus tinggal bersama ayah tiri yang keras hati dan penuh amarah. Hari-hari Amira diisi dengan pekerjaan berat, mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengurus kebun, dan melayani segala keinginan ayah tirinya. Tidak ada kata lembut, tidak ada pelukan penuh kasih, yang ada hanyalah teriakan dan bentakan. Meski begitu, Amira tetap bertahan. Ia percaya bahwa suatu hari kehidupannya akan berubah. Namun, malam itu, rasa lelah dan sedih benar-benar menumpuk. Setelah seharian bekerja tanpa henti, Amira memilih pergi ke tepi sungai yang berada di pinggir desa. Air sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan yang menggantung di langit. Di sanalah ia duduk, memeluk lututnya sambil menangis pelan. "Kenapa hidupku harus seperti ini?" bisiknya dengan suara bergetar. "Apakah aku akan selamanya menderita begini?" Air matanya jatuh satu persatu bercampur dengan aliran sungai yang tenang. Namun, di balik kesedihan itu ada sedikit cahaya harapan dalam hatinya. Ia selalu percaya bahwa dunia ini luas dan mungkin ada keajaiban yang menantinya di suatu tempat. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Dari dasar sungai yang dangkal, tampak sebuah cahaya biru berkilau, seakan memanggil-manggil dirinya. Amira terkejut. Cahaya itu bukan seperti pantulan bulan, melainkan berasal dari sebuah benda kecil berbentuk batu. Dengan hati-hati, ia meraih batu itu. Begitu dipegang, hangat aneh menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Batu itu berwarna biru bening, dengan cahaya yang berputar di dalamnya seperti pusaran kecil. "Ini apa?" gumamnya, matanya membesar karena takjub. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, batu itu tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, cahaya biru menyelimuti tubuh Amira. Ia berusaha melepaskan batu itu, tapi tangannya seakan menyatu dengannya. Angin berputar kencang di sekelilingnya, daun-daun beterbangan, dan suara gemuruh terdengar entah dari mana. "Ah, apa yang terjadi? Tolong!" teriak Amira panik. Tubuhnya terasa ringan, lalu seolah ditarik masuk ke dalam pusaran cahaya. Di sekelilingnya, waktu dan ruang seperti hancur berantakan. Amira melihat kilasan aneh, kereta kuda yang melaju di jalan berbatu, kapal-kapal besar di lautan, gedung tinggi yang berkilauan, hingga wajah-wajah asing yang tak pernah ia kenal. Cahaya semakin terang. Amira menutup mata erat-erat. Hatinya dipenuhi ketakutan, tapi di balik itu ada rasa penasaran.
kemana batu ini akan membawanya? Lalu, seketika, semuanya hening. Amira membuka matanya perlahan. Nafasnya masih terengah, jantungnya berdetak cepat. Ia mendapati dirinya tidak lagi berada di tepi sungai. Di sekelilingnya berdiri bangunan tinggi dari batu dan kayu yang tampak megah. Jalanan dipenuhi orang-orang berpakaian aneh, berbeda jauh dengan pakaian desa sederhana yang biasa ia lihat. Ada prajurit dengan baju zirah, pedagang dengan kereta kuda, dan perempuan dengan gaun panjang berkilauan. "Di mana aku?" bisiknya. Batu biru di tangannya masih bersinar lembut, seolah memberi tanda bahwa perjalanan baru saja dimulai. Amira menatapnya dengan campuran takut dan takjub. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Yang jelas, ia telah meninggalkan kehidupannya yang penuh penderitaan, setidaknya untuk sementara waktu. Perasaan aneh merayap dalam dadanya. Rasa bebas, sekaligus rasa cemas. Ia melangkah pelan, mencoba memahami dunia baru yang kini terbentang di hadapannya. Amira tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari petualangan besar. Batu biru bukan sekedar batu biasa, melainkan kunci untuk menjelajahi waktu. Dan dirinya, seorang gadis yang selama ini hidup dalam penderitaan, telah terpilih untuk mengalami perjalanan luar biasa melintasi zaman. Di langit, bulan bersinar terang, seolah tersenyum menyaksikan langkah pertamanya menuju takdir baru. Ketika cahaya biru yang menyelimuti tubuhnya mereda, Amira merasa seolah kakinya menyentuh tanah yang berbeda. Ia menggerjap, matanya perlahan terbiasa dengan cahaya mentari yang hangat. Saat membuka mata sepenuhnya, sebuah pemandangan menakjubkan terbentang di hadapannya. Amira berdiri di tengah jalan berbatu yang lebar, diapit oleh bangunan-bangunan megah bergaya klasik. Tiang-tiang tinggi menjulang, ukiran indah menghiasi dinding, dan bendera kerajaan berkibar di atas menara. Suara trompet terdengar dari kejauhan, bercampur dengan hiruk-pikuk pasar yang penuh pedagang dan pembeli. "Di mana aku?" bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keramaian. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Para lelaki memakai baju zirah sederhana atau jubah panjang, sementara perempuan mengenakan gaun lebar dengan kain mengalir hingga menyentuh tanah. Rambut mereka disanggul rapi, dihiasi perhiasan emas dan batu permata. Amira menelan ludah, menyadari bahwa ia benar-benar berada di tempat asing. Tangannya masih menggenggam erat batu biru bercahaya itu, seolah benda itu satu-satunya hal yang mengikatnya dengan kenyataan. Beberapa langkah dari sana, terdengar teriakan prajurit. "Bersiap! Latihan formasi dimulai!" Amira menoleh. Di lapangan luas dekat istana, puluhan prajurit berbaris rapi. Mereka mengenakan baju besi, memegang tombak, dan bergerak kompak mengikuti aba-aba. Suara hentakan kaki mereka membuat tanah bergetar. Amira terpesona. Belum pernah ia melihat sesuatu yang begitu teratur dan penuh wibawa. Namun perhatian Amira segera beralih ketika musik mulai terdengar dari arah lain. Di alun-alun, sekelompok penari menampilkan tarian indah. Gerakan mereka anggun, kain panjang berwarna-warni melambai di udara, dan orang-orang bersorak gembira. Suasana penuh sukacita, berbeda jauh dengan kehidupan kelam yang selama ini ia jalani. Di tengah kekaguman itu, matanya tertuju pada sosok raja yang duduk di singgasana kecil, mengawasi pertunjukan. Raja itu tampak berwibawa, dengan mahkota emas dan jubah merah menyala. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh kebijaksanaan.
Rakyat menyapanya dengan hormat dan raja membalasnya dengan senyum hangat. Seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya, gumam Amira. Hatinya tiba-tiba terasa hangat, membayangkan bagaimana rasanya hidup di bawah perlindungan pemimpin seperti itu, sesuatu yang tak pernah ia rasakan di rumahnya. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Seorang penjaga istana memperhatikan Amira dari kejauhan. Gadis itu tampak berbeda dari penduduk lain. Pakaiannya sederhana, rambutnya terurai tanpa hiasan, dan wajahnya menyancarkan kebingungan. Siapa dia? Sepertinya orang asing. Terdengar suara prajurit berbisik. Amira merasakan tatapan tajam mengarah padanya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur selangkah, mencoba membaur dengan kerumunan. Tapi kerumunan malah semakin menyempit karena semua orang ingin mendekat ke pertunjukan. Berhenti! Kau, siapa namamu? Suara lantang prajurit terdengar semakin dekat. Amira semakin panik. Ia tahu, jika tertangkap, ia mungkin akan dianggap mata-mata atau penyusup. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa dirinya datang dari masa lain? Tidak ada seorang pun yang akan percaya. Penjaga itu hampir menyentuh pundaknya. Namun tepat saat itu, batu biru di tangan Amira kembali bergetar. Cahaya biru keluar dari celah jarinya. Semakin lama, semakin terang. Tidak, ini lagi. Amira terkejut. Kerumunan orang terhenti sejenak, menatap takjub pada cahaya aneh yang muncul dari tangan gadis asing itu. Prajurit yang hampir menangkapnya pun melangkah mundur, terperangah oleh sinar biru yang semakin menyilaukan. Dalam sekejap, pusaran angin kembali terbentuk. Rambut Amira berkibar, gaun sederhana yang ia kenakan melambai-lambai. Suara gemuruh memenuhi udara. Orang-orang berteriak ketakutan. Sihir! Dia penyihir! Namun sebelum siapapun sempat mendekat, tubuh Amira sudah tersedot ke dalam cahaya itu. Ia berputar, melayang tanpa kendali, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Yang tersisa hanyalah bisikan kagum dan ketakutan dari para saksi. Mereka tak tahu siapa gadis itu, atau dari mana ia datang. Hanya satu hal yang mereka ingat. Seorang gadis asing dengan batu bercahaya yang muncul entah dari mana dan lenyap begitu saja. Sementara itu, Amira kembali terombang-ambing di dalam pusaran waktu. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya penuh tanya. Ia belum sempat memahami kerajaan megah yang baru saja ia lihat. Belum sempat mendengar satu kata pun dari rakyatnya, dan kini ia sudah harus pergi. Air mata tipis membasahi matanya, bukan karena sedih, melainkan karena campuran rasa takut, takjub, dan penasaran. Kemana aku akan dibawa kali ini? Dalam hatinya, Amira tahu satu hal. Batu biru itu punya tujuan. Ia tidak memilih waktu secara acak. Ada pelajaran yang harus ia ambil dari setiap zaman yang ia kunjungi. Dan perjalanan baru pun dimulai. Tubuh Amira terhuyung ketika cahaya biru yang menyelimuti dirinya mereda. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan degup jantung yang masih berlari kencang akibat perjalanan aneh itu. Angin lembut menerpa wajahnya, namun kali ini bukan angin hutan atau desa yang ia kenal. Ada aroma asing, bau asap, logam, dan entah apa lagi yang menusuk hidungnya. Perlahan, ia membuka mata. Amira terperanjat. Di hadapannya berdiri gedung-gedung tinggi menjulang. Kaca-kaca raksasa berkilauan memantulkan cahaya matahari. Jalanan begitu lebar, penuh dengan kendaraan aneh yang melaju cepat tanpa kuda. Suara klakson bersahutan, lampu-lampu berwarna merah, kuning, dan hijau bergantian menyala di persimpangan jalan. Orang-orang bergegas ke sana kemari, sibuk dengan benda kecil di tangan mereka. Beberapa mengenakan pakaian rapi seperti bangsawan, namun dengan potongan sederhana dan aneh di mata Amira. Ada pula yang memakai pakaian longgar berwarna-warni, dengan sepatu yang terlihat begitu nyaman. Amira ternganga, matanya membesar tak percaya. Apakah ini masa depan?
Gumamnya lirih. Ia melanggah perlahan, mencoba memahami dunia yang asing ini. Sebuah papan besar menampilkan gambar bergerak. Seorang perempuan tersenyum sambil menawarkan minuman dalam wadah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apakah itu lukisan hidup? Pikir Amira heran. Ia belum pernah tahu apa itu layar elektronik. Langkahnya terhenti ketika sebuah kendaraan melaju kencang di depannya, hampir menyenggolnya. Pengemudinya menurunkan kaca jendela dan berteriak marah. Amira hanya bisa terpaku, tidak mengerti kata-kata kasar yang dilontarkan. Ia mundur panik ke tepi jalan, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu bagaimana harus berjalan di dunia ini," bisiknya. Kerumunan orang terus bergerak tanpa peduli padanya. Ada yang menatap sekilas dengan heran karena Amira jelas berbeda. Pakaiannya sederhana, ala desa, tanpa sentuhan mode modern. Beberapa orang bahkan tersenyum simpul, menganggapnya sedang melakukan pertunjukan atau cosplay. Tapi bagi Amira, semua tatapan itu membuatnya semakin canggung. Di tengah kebingungannya, ia melihat sekelompok anak muda duduk di sebuah kafe. Mereka tertawa sambil menatap benda bercahaya di tangan masing-masing. Dari jauh, ia bisa melihat layar kecil yang menampilkan tulisan, gambar, bahkan suara. Ia mendekat dengan rasa penasaran, tetapi begitu sampai di dekat pintu kafe, seorang pelayan menatapnya dengan aneh. Maaf, Nona, ada yang bisa saya bantu?" Tanya pelayan itu sopan. Amila kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bahasa orang-orang ini mirip dengan bahasanya, tapi terdengar lebih cepat dan penuh kata asing. Ia hanya bisa menggeleng, lalu mundur terburu-buru, meninggalkan kafe itu. "Tidak, aku harus berhati-hati. Aku tidak bisa bicara sembarangan," pikirnya. Ia terus berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar panjang. Gedung-gedung tinggi seolah menatapnya dari atas, membuatnya merasa kecil dan sendirian. Orang-orang lewat begitu cepat, seakan sibuk mengejar waktu. Tidak ada yang peduli pada gadis asing yang kebingungan di antara mereka. Hati Amira berdegup cepat. Ia mulai merasa tersesat. Jalanan bercabang banyak, papan tanda penuh tulisan yang tidak ia mengerti, dan kerumunan orang seperti lautan yang siap menelannya. Bagaimana aku bisa pulang? Apa aku akan terjebak di sini selamanya? Suara hatinya bergetar. Air mata hampir jatuh ketika tiba-tiba sebuah layar besar di pusat kota menampilkan gambar jam yang berdetak cepat, diikuti suara pengumuman nyaring. Amira terpaku menatapnya. Entah kenapa, hatinya teringat pada batu biru yang masih ia genggam. Batu itu mulai bergetar pelan. Cahaya biru merembes keluar, meski samar. Amira terkejut. Apakah ini tandanya aku akan pergi lagi? Namun, kali ini cahaya itu muncul lebih lambat. Ia sempat menyaksikan beberapa orang menoleh ke arahnya, memperhatikan sinar biru yang keluar dari genggamannya. Seorang anak kecil menunjuk sambil berteriak, "Mama, lihat, tangannya bersinar!" Beberapa orang dewasa ikut menatap. Ada yang mengeluarkan benda kecil dari saku dan mengarahkannya ke Amira. Mereka memotretnya, meski ia tak tahu apa itu. Kerumunan mulai berbisik, sebagian penasaran, sebagian takut. Amira panik. "Tidak, aku tidak ingin menarik perhatian." Tapi ia tak bisa menghentikannya. Cahaya biru itu semakin terang, berputar membentuk pusaran. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat kertas dan plastik berterbangan di jalanan. Orang-orang menjerit kaget, sebagian mundur, sebagian justru mendekat ingin melihat lebih dekat. "Bukan mimpi, ini benar-benar sihir!" teriak seseorang. Dalam detik itu, Amira menutup mata. Tubuhnya mulai melayang lagi, terisap ke dalam cahaya. Suara kota yang bising, klakson, langkah kaki, teriakan, semua memudar, digantikan suara angin yang berputar kencang di telinganya. Kemana aku akan dibawa kali ini? Pikirnya, hatinya campur aduk antara cemas dan penasaran. Ia ingin bertahan, ingin mengerti. Tapi takdir sudah menuliskan jalan lain. Cahaya biru membawa Amira menjauh dari kota gemerlap itu.
meninggalkan dunia modern yang hanya sempat ia saksikan sebentar. Dan petualangan berikutnya pun menantinya. Amira terhempas keluar dari pusaran cahaya biru dan jatuh dengan lembut di sebuah jalanan yang asing. Saat ia membuka mata, pemandangan yang terbentang membuat nafasnya tercekat. Gedung-gedung tinggi menjulang lebih megah daripada kota modern yang baru saja ia lihat sebelumnya. Namun kali ini, bangunan-bangunan itu seolah hidup. Dindingnya berkilau, beberapa bahkan berubah bentuk mengikuti cahaya yang melintas. Jalanan luas bersih tanpa debu, berlapis permukaan mengkilap yang memantulkan langit biru pucat. Kendaraan melaju tanpa roda, melayang di udara dengan suara mendesing lembut. Yang paling mengejutkan, Amira melihat makhluk-makhluk aneh yang berjalan di samping manusia. Mereka berbentuk logam, dengan tubuh perak berkilauan, beberapa menyerupai manusia, sementara yang lain berbentuk seperti hewan. Ada yang membawa barang belanja, ada yang menyapu jalan, ada pula yang menyapa ramah orang-orang di sekitar. "Apakah ini masa depan?" bisik Amira dengan suara bergetar, matanya berbinar tak percaya. Seorang perempuan paruh baya lewat di depannya, didampingi robot berbentuk manusia setinggi bahunya. Robot itu menenteng tas belanja dan sesekali memindai jalan dengan mata berwarna biru terang. Amira melongo. Baginya semua itu seperti mimpi yang mustahil. Ia berjalan hati-hati, berusaha tidak menarik perhatian. Namun bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikan diri? Pakaian sederhana yang ia kenakan tampak sangat asing di tengah kerumunan orang-orang yang berpakaian futuristik. Baju mereka terbuat dari bahan tipis berkilau, beberapa bahkan berubah warna sesuai cahaya. Amira menunduk, mencoba menghindari tatapan, hingga ia hampir tersandung sebuah benda kecil di trotoar. Ia menoleh. Benda itu bergerak. "Ups, hati-hati!" Suara kecil terdengar dari arah bawah. Amira terkesiap. Di hadapannya berdiri sebuah robot mungil setinggi pinggang dengan tubuh bulat berwarna putih perak dan dua mata bundar biru yang menyala lembut. Tangan dan kakinya pendek, namun gerakannya lincah. "Apa kamu bisa berbicara?" tanya Amira gugup. "Tentu saja bisa. Namaku Aro. Dan kamu sepertinya bukan berasal dari sini ya?" Amira terdiam, wajahnya pucat. "Bagaimana kau tahu?" Aro mengedipkan matanya. Atau setidaknya lampu biru di wajahnya berkedip-kedip menyerupai ekspresi itu. "Aku bisa mendeteksi anomali energi waktu. Dan dari tubuhmu, aku merasakan getaran batu biru itu." Amira terkejut. Ia memandang batu biru yang masih tergenggam di tangannya. "Kau tahu tentang ini?" Aru mendekat. Suaranya menurun seperti berbisik. "Ya, itu bukan batu biasa. Itu adalah kunci waktu. Barang langka yang hanya muncul untuk orang terpilih." Hati Amira berdebar keras. "Orang terpilih? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Aru menatapnya dengan sorot lembut. "Dengar, Amira. Perjalananmu ke masa lalu, ke kota modern, hingga ke sini bukanlah kebetulan. Batu itu memilihmu. Ada sesuatu yang harus kau temukan. Sebuah kebenaran besar yang berhubungan dengan dirimu." Amira merasa kepalanya berputar. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum sempat membuka mulut, suara keras terdengar. "Waspada! Unit keamanan lewat!" Amira menoleh. Dari kejauhan, sekelompok robot tinggi dengan tubuh berlapis baja hitam berjalan berbaris. Lampu merah di kepala mereka berpendar, senjata futuristik tergantung di tangan. Orang-orang menyingkir memberi jalan. Suasana mendadak tegang. Aro berbisik cepat. "Kita harus pergi. Mereka bisa mendeteksi energi batu itu. Jika mereka menemukannya padamu, kau bisa dianggap berbahaya." Amira mengangguk panik. Ia mengikuti Aru, berlari kecil menembus kerumunan. Beberapa orang menatapnya heran, tapi tak ada yang menghalangi. Mereka terus bergerak hingga masuk ke sebuah lorong kecil di antara dua gedung yang berkilau. Di sana, Amira menempelkan punggungnya ke dinding, napasnya terengah.
Kenapa mereka mencariku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aro menatapnya serius. Karena kunci waktu yang kau bawa itu adalah sumber energi yang sangat kuat. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa kacau. Dan percayalah, ada pihak-pihak di masa depan ini yang menginginkannya. Amira memandang batu biru itu, kini bersinar lembut seakan mendengarkan percakapan mereka. Hatinya berkecamuk. Ia hanya seorang gadis biasa yang dulu diperlakukan buruk di rumah. Bagaimana mungkin kini ia memegang kunci yang menentukan masa depan dunia? Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Suara Amira bergetar. Aro mendekat, menepuk lembut lengannya dengan tangan logam mungil. Kau bisa. Batu itu tidak memilih sembarang orang. Perjalananmu baru saja dimulai, dan setiap zaman akan memberimu kekuatan baru. Kau hanya perlu percaya. Sebelum Amira sempat menjawab, batu biru di tangannya kembali bergetar. Cahaya semakin terang, pusaran energi mulai terbentuk. Aro melompat mundur. Waktunya kau pergi lagi, Amira. Tapi ingatlah kata-kataku. Setiap perjalanan punya makna. Suatu saat nanti, kau akan memahami rahasia yang sebenarnya. Amira meratap Aro dengan campuran cemas dan rasa terima kasih. Apakah aku akan melihatmu lagi? Aro tersenyum, atau setidaknya lampu matanya membentuk cahaya melengkung. Mungkin, waktu selalu punya cara mempertemukan kembali mereka yang ditakdirkan. Dalam sekejap, cahaya biru menelan tubuh Amira. Suara kota futuristik memudar, tergantikan oleh angin berputar dan cahaya yang menyilaukan. Amira menutup mata, tubuhnya kembali terombang-ambing dalam pusaran waktu. Namun kali ini hatinya berbeda. Ia tidak hanya merasa takut, ada secercah keberanian yang mulai tumbuh. Kata-kata Aro bergema dalam benaknya. Setiap perjalanan punya makna, dan ia tahu petualangan berikutnya akan semakin penting. Angin kencang berputar-putar, membuat Amira merasa tubuhnya seperti dilempar ke dalam badai besar. Cahaya biru dari batu ajaib menutup matanya rapat, lalu semuanya terasa hening. Ketika ia membuka mata, dunia di sekelilingnya sudah berubah total. Udara di sini lebih berat. Aroma tanah basah bercampur dedaunan liar memenuhi hidungnya. Di depan, pepohonan raksasa menjulang tinggi, lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat. Burung-burung aneh dengan sayap lebar berterbangan di langit, sementara di tanah, semak belukar bergoyang seperti menyimpan rahasia. Amira sadar, ia sedang berada di masa yang sangat jauh di belakang. Jauh sebelum kerajaan kuno, jauh sebelum kota modern, bahkan lebih tua dari masa depan yang baru saja ia lihat. Ia berada di zaman prasejarah. Apakah ini benar? Bisiknya lirih, suaranya nyaris hilang tertelan suara alam liar. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat sekelompok manusia dengan tubuh sederhana, berpakaian dari kulit binatang. Mereka duduk melingkar di sekitar tumpukan kayu. Salah satu dari mereka sedang memukul-mukulkan batu, mencoba memunculkan percikan api. Mata Amira terbelalak. Ia sedang menyaksikan sejarah hidup. Momen ketika manusia purba belajar menyalakan api. Perasaan kagum mengalir dalam dirinya. Selama ini, ia hanya mendengar tentang peradaban, tentang asal-usul manusia. Namun kini ia bisa melihatnya langsung. Salah seorang anak kecil di antara manusia purba itu tertawa riang ketika api kecil mulai menyala. Mereka menari kegirangan, wajah polos mereka diterangi cahaya merah jingga dari api pertama yang berhasil mereka buat. Amira tersenyum. Ada rasa hangat di hatinya, seolah ia ikut merasakan kebahagiaan sederhana itu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan mengubah dunia selamanya, gumamnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar gemuruh berat, seperti tanah sedang diguncang. Pohon-pohon besar bergetar, burung-burung aneh yang bertengger di cabang melesat panik ke udara. Wajah-wajah manusia purba itu berubah pucat. Mereka berlari ke arah gua, meninggalkan api kecil yang baru saja mereka nyalakan. Amira menelan ludah. Langkah-langkah itu semakin mendekat, dan dari balik pepohonan muncullah seekor makhluk raksasa,
seekor dinosaurus pemakan daging dengan gigi tajam. Tubuhnya setinggi menara dan mata kuning yang berkilat ganas. "Dinosaurus!" Suara Amira bergetar. Ia tahu ia harus lari, tapi kakinya sempat membeku karena ketakutan. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras, mengguncang udara, membuat daun-daun berjatuhan. Amira akhirnya sadar, ia harus bergerak sekarang atau ia tidak akan selamat. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menembus semak belukar. Jantungnya berdentum seolah ingin keluar dari dadanya. Tanah berguncang setiap kali dinosaurus itu melangkah. Napas panas dari mulutnya hampir terasa di punggung Amira. Ia berlari melewati batang pohon tumbang, melompati bebatuan licin, bahkan terjatuh beberapa kali, tapi ia bangkit lagi tanpa menyerah. "Jangan berhenti, Amira! Jangan berhenti!" teriaknya pada diri sendiri. Dalam kepanikan, ia tiba di tepi sungai besar. Airnya deras, penuh batu tajam. Ia menoleh. Dinosaurus itu sudah begitu dekat. Tak ada pilihan lain. Dengan satu tarikan napas panjang, Amira melompat ke dalam sungai. Air dingin menyambut tubuhnya, menyeretnya dengan arus kuat. Ia berusaha mengapung, menahan napas, lalu berenang mengikuti arus. Sementara itu, dinosaurus raksasa mengaum frustasi dari tepi sungai, tak mampu menjangkau mangsanya yang terbawa air. Amira terus berenang sampai arus membawanya ke tepian yang lebih aman. Ia terengah-engah, rambutnya basah, tubuhnya penuh golesan, tapi ia masih hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keberanian yang belum pernah muncul sebelumnya. "Kalau tadi aku menyerah, aku pasti sudah dimakan," katanya sambil gemetar. Tapi di balik ketakutannya, ada sesuatu yang berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih berani daripada sebelumnya. Ia menatap batu biru yang masih tergenggam erat di tangannya. Batu itu kembali berkilau, seolah merespons keberaniannya. Cahaya biru lembut menyelimutinya lagi. Kali ini tidak hanya menariknya pergi, tapi juga memberi rasa hangat yang menenangkan. Sebelum cahaya itu menelannya sepenuhnya, Amira menoleh sekali lagi ke hutan prasejarah itu. Ia melihat manusia purba kembali ke api kecil mereka, melanjutkan usaha sederhana yang suatu hari akan membawa peradaban besar. Ia juga mendengar raungan jauh dari dinosaurus yang kini tertinggal. Dengan senyum kecil, ia berbisik, "Terima kasih sudah mengajariku tentang keberanian dunia purba." Lalu cahaya biru itu menyilaukan. Dan sekali lagi, Amira terseret ke pusaran waktu menuju perjalanan berikutnya. Cahaya biru yang menyelubungi Amira semakin terang. Ia merasa tubuhnya melayang ringan, seperti bulu yang tertiup angin. Angin berputar, waktu seakan menari hingga akhirnya cahaya itu meredup perlahan. Amira membuka mata. Ia berdiri di sebuah ruangan yang asing. Bukan hutan, bukan kerajaan, bukan pula masa depan. Ruangan ini penuh dengan benda-benda aneh, tabung kaca berisi cairan berwarna hijau, buku-buku tebal bertuliskan huruf-huruf asing, serta alat-alat yang berputar mengeluarkan suara berdengung. Di tengah ruangan itu, duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang, janggutnya lebat, matanya tajam namun lembut, dan tubuhnya terbungkus jubah hitam panjang yang bertabur simbol-simbol misterius. Ia menatap Amira dengan senyum penuh rahasia. "Selamat datang, Amira." Suara lelaki itu bergema, dalam namun menenangkan. Amira terkejut. Kau tahu namaku?" Lelaki tua itu tertawa kecil. "Tentu saja, aku sudah menunggumu sejak lama. Batu biru itu membawamu ke sini karena waktunya sudah tiba. Kau harus tahu sesuatu yang sangat penting." Amira menggenggam erat batu birunya. "Siapa kau sebenarnya?" Lelaki itu bangkit perlahan, lalu menjawab dengan tenang. "Orang-orang memanggilku sang ilmuwan bijak. Aku mempelajari perjalanan waktu, rahasia alam semesta, dan keterhubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan." Amira menelan ludah. Apakah semua perjalanan ini, kerajaan, masa depan, prasejarah, sudah kau atur? Tidak sepenuhnya.
jawab sang ilmuwan sambil berjalan ke meja penuh buku. Batu biru itulah yang memilih. Batu itu bukan sekadar benda, ia adalah penjaga keseimbangan waktu. Ia mencari jiwa yang murni untuk memahami pelajaran dari setiap zaman. Dan kau, Amira, terpilih. Hati Amira berdebar. Ia tak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya seorang gadis biasa yang sering takut dan ragu. Namun kini, seorang ilmuwan bijak mengatakan bahwa dirinya dipilih oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia. "Kenapa aku? Apa yang harus kulakukan?" tanya Amira. Ilmuwan bijak menatapnya dalam-dalam. Karena dunia sedang berada di ambang bahaya. Waktu tidak lagi berjalan dengan harmonis. Ada kekuatan gelap yang mencoba merusak alur sejarah, membuat masa lalu, masa kini, dan masa depan saling bertabrakan. Jika itu terjadi, semuanya akan hancur. Amira terdiam, tubuhnya terasa dingin. Kekuatan gelap? Apa itu? Suatu entitas yang kami sebut bayangan waktu. Ia muncul ketika manusia penuh dengan ketamakan dan keputusasaan. Bayangan itu ingin menguasai batu biru agar bisa melompat ke semua zaman dan merusak segalanya. Amira menunduk, memandang batu biru di genggamannya. Batu itu berkilau samar, seolah mendengar percakapan mereka. "Lalu, apa yang harus kulakukan dengan batu ini?" tanya Amira. Ilmuwan bijak berjalan mendekat, lalu menyentuh pundaknya dengan lembut. "Kau harus belajar. Setiap perjalananmu bukanlah kebetulan. Dari kerajaan, kau belajar tentang tanggung jawab. Dari masa depan, kau belajar tentang harapan. Dari prasejarah, kau belajar tentang keberanian. Semua itu adalah bekal untuk menghadapi bayangan waktu." Amira mulai mengerti, walau hatinya masih dipenuhi rasa takut. "Tapi aku hanya seorang gadis kecil. Bagaimana aku bisa menghadapi sesuatu yang sebesar itu?" Sang ilmuwan bijak tersenyum. Karena kekuatan sesungguhnya bukan datang dari tubuh, tapi dari hati. Batu biru hanya akan bercahaya jika kau percaya pada dirimu sendiri. Kau tidak dipilih karena kau sempurna, Amira. Kau dipilih karena kau mau belajar. Amira terdiam. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang masuk ke dalam hatinya. Selama ini ia selalu merasa lemah, takut, dan tidak berarti. Tapi mungkin justru karena itu ia bisa belajar lebih dalam daripada siapapun. Ilmuwan bijak kemudian mengambil sebuah buku tua. Sampulnya hitam, dihiasi simbol bintang dan lingkaran. Ia menyerahkan buku itu pada Amira. "Ini adalah buku waktu. Di dalamnya tersimpan petunjuk untuk perjalananmu berikutnya. Namun ingat, setiap halaman hanya akan terbuka jika kau sudah siap menerima pelajarannya." Amira membuka buku itu, tapi hanya halaman pertama yang terlihat, berisi tulisan bercahaya. Keberanian adalah awal dari semua kebijaksanaan. Sebelum Amira sempat bertanya lebih jauh, ruangan itu mulai bergetar. Lampu-lampu berkilat, tabung-tabung kaca pecah, dan udara menjadi berat. Sang ilmuwan bijak menatap Amira dengan wajah serius. "Dia datang. Bayangan waktu sudah menemukan kita," bisiknya. Dari dinding muncul asap hitam pekat yang menggeliat seperti ular. Asap itu berubah menjadi bayangan besar dengan mata merah menyala. Suara berat bergema. "Batu itu, serahkan padaku." Amira mundur. Tubuhnya gemetar. Inilah wujud nyata ancaman yang diceritakan ilmuwan bijak. Bayangan itu mengulurkan tangan hitam besar, mencoba meraih batu biru. Namun ilmuwan bijak berdiri di depan Amira, mengangkat tongkat bercahaya. "Kau tidak akan menyentuhnya. Selama aku masih hidup, penjaga waktu tidak akan jatuh ke tanganmu." Pertarungan sengit pun terjadi. Cahaya biru dari tongkat melawan asap hitam pekat. Ruangan bergetar, suara dentuman mengguncang. Amira hanya bisa memeluk buku dan batu birunya erat-erat. Tiba-tiba, ilmuwan bijak menoleh padanya, wajahnya tegas. "Amira,
Batu itu sudah memilihmu. Kau harus melanjutkan perjalanan sebelum bayangan ini menghancurkan segalanya. Tapi aku tak bisa meninggalkanmu di sini, seru Hamira dengan air mata mengalir. Kau harus ingat, setiap zaman menunggumu. Aku akan menahan bayangan ini selama mungkin. Percayalah pada dirimu dan pada batu biru itu. Cahaya biru dari batu semakin terang. Kali ini menyelimuti Amira dengan lebih kuat. Meski ia berusaha bertahan, tubuhnya mulai tertarik masuk ke dalam pusaran cahaya. Suara sang ilmuwan bijak terdengar semakin jauh. Jangan takut Amira, kau adalah harapan terakhir bagi keseimbangan waktu. Dalam hitungan detik, Amira kembali terhisap ke dalam pusaran biru, meninggalkan ruangan itu, meninggalkan sang ilmuwan bijak yang terus bertarung melawan kegelapan. Air matanya masih mengalir. Ia menggenggam buku waktu erat-erat. Hatinya bergetar antara takut dan berani. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan lebih berat. Tapi satu hal sudah jelas. Ia tidak lagi sekadar pengunjung waktu. Ia kini seorang penjaga. Amira merasakan tubuhnya ditarik kembali ke dalam pusaran cahaya biru. Matanya terpejam merapat. Jantungnya berdebar kencang. Dan untuk sesaat ia tak tahu apakah akan mendarat di zaman lain atau lenyap di telan waktu. Namun perlahan cahaya itu meredup. Dan ketika ia membuka mata, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kembali ke rumahnya sendiri. Rumah itu masih sama seperti dulu. Dinding bambu sederhana, tikar lusuh yang tergeletak di lantai, dan lampu minyak kecil yang menerangi malam. Namun, kali ini semuanya terasa berbeda. Udara yang dulu menyesakkan, kini terasa lebih lapang. Bau kayu basah yang biasanya menimbulkan rasa getir, kini membawa rasa syukur. Amira tersadar, ia memang pulang. Tapi, hatinya sudah tak lagi sama. Tak butuh waktu lama sebelum sosok yang selalu membuat hidupnya penuh penderitaan muncul. Ayah tirinya, dengan wajah garang dan suara berat, melangkah masuk. Tatapannya yang tajam membuat Amira seketika kembali mengingat luka lama. Malam-malam panjang penuh tangisan, bentakan kasar, dan perlakuan tidak adil. "Apa kau masih bermimpi, ha? Cepat bersihkan rumah ini," teriak ayah tirinya sambil menendang kursi tua di dekatnya. Dulu, Amira pasti akan gemetar ketakutan, segera menuruti perintah itu dengan air mata mengalir. Namun kali ini, kakinya tetap kokoh, tubuhnya tegak, dan sorot matanya memancarkan keberanian yang ia temukan sepanjang petualangan melintasi waktu. Dengan suara yang lantang tapi tenang, ia menjawab, "Tidak lagi. Aku bukan gadis kecil yang bisa kau sakiti sesuka hatimu. Aku berhak dihargai sama seperti orang lain." Ayah tirinya tertegun. Kata-kata Amira bagi kilat yang menyambar malam. Tak pernah sebelumnya gadis itu berani menentang. Tangannya sempat terangkat, seolah hendak memukul. Namun, Amira tidak bergeming. Sorot matanya menantang, bukan dengan kebencian, melainkan dengan keyakinan. Di tangannya, batu biru yang selama ini menemaninya bersinar untuk terakhir kalinya. Cahaya itu bergetar lembut, seakan berbicara tanpa suara. Amira dapat merasakan pesan itu di dalam hatinya. "Petualanganmu telah selesai. Kau tidak lagi membutuhkan aku. Kekuatan sejati sudah ada di dalam dirimu sendiri." Perlahan, cahaya itu meredup, hingga akhirnya hanya menyisakan batu kecil biasa. Tidak ada lagi pusaran waktu, tidak ada lagi perjalanan ke zaman lain. Yang tersisa hanyalah Amira, dengan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang baru. Ia menggenggam batu itu erat, bukan lagi sebagai alat ajaib, melainkan sebagai pengingat perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ayah tirinya, yang biasanya selalu bersikap keras, mulai ragu untuk menyakitinya lagi. Mungkin karena sorot mata Amira yang penuh keyakinan, atau mungkin karena sesuatu dalam dirinya ikut tersentuh. Amira tidak lagi merasa sebagai korban. Ia membantu pekerjaan rumah bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya tulus. Ia berbicara dengan lebih lembut kepada tetangga, bahkan menolong anak-anak kecil yang membutuhkan. Semua kebijaksanaan yang ia dapatkan dari zaman-zaman yang pernah ia singgahi, kini membentuk dirinya menjadi pribadi baru.
Ia mengingat kerajaan kuno yang penuh kemegahan, kota modern yang penuh cahaya, robot masa depan yang bersahabat, hingga manusia purba yang berjuang untuk hidup. Semua itu mengajarinya bahwa setiap zaman punya tantangan, dan setiap tantangan dapat dihadapi dengan keberanian. Malam itu, ketika bulan menggantung indah di langit, Amira berbaring di tikar usang. Namun kali ini ia tidak menangis, tidak merasa sendiri, tidak merasa lemah. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menatap batu biru yang kini tak lagi bercahaya dan berbisik. "Terima kasih, kau telah menemaniku. Kini aku bisa berjalan dengan kakiku sendiri." Angin malam berhembus lembut, membawa harum bunga liar dari luar rumah. Suara jangkrik menjadi musik pengantar tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Amira merasakan kedamaian sejati. Esok paginya, Amira bangun lebih awal. Ia tidak lagi mengeluh atau merasa tertekan. Dengan langkah ringan, ia menyapu halaman, menyalakan api di dapur, dan menyiapkan air. Ada semangat baru dalam setiap gerakannya. Beberapa tetangga memperhatikan perubahan itu. Mereka berbisik, "Lihatlah, Amira tampak berbeda sekarang. Ada cahaya di wajahnya." Amira hanya tersenyum. Ia tahu bahwa perubahan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Perjalanan waktu yang panjang telah menyalakan api keberanian di hatinya. Malam kembali tiba. Amira duduk di tepi sungai, tempat ia pertama kali menemukan batu biru. Airnya berkilau diterpa cahaya bulan, seakan ikut tersenyum padanya. Ia menutup mata, merasakan ketenangan yang mengalir. Tidak ada lagi rasa takut pada ayah tiri. Tidak ada lagi kesedihan mendalam. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa ia mampu mengubah hidupnya sendiri. Batu biru di genggamannya terasa hangat, meski tak lagi bercahaya. Amira mengangkatnya ke dada, berbisik sekali lagi. "Aku bebas, aku kuat, aku telah menemukan diriku yang sejati." Dengan senyum bahagia, ia pulang ke rumah, melangkah ringan, dan akhirnya tertidur lelap. Tidak lagi dengan mimpi buruk, melainkan dengan mimpi indah penuh harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Amira benar-benar merasa bebas.